Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat ya. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan menceritakan alur cerita dari serial anime isekai yang berjudul Kenja no Mago. Di anime ini menceritakan seorang anak muda yang hidup kembali di dunia sihir. Dia bernama Shin Wolford, dan Shin mempunyai ilmu sihir yang sangat overpower. Shin juga dengan mudah menggunakan ilmu sihir dan dapat mempelajari ilmu sihir dengan cepat. Tidak usah berlama-lama lagi, Mimin ceritain alur ceritanya. Tapi sebelum itu, siapkan cemilan, ambil posisi rebahan yang nyaman, dan selamat menonton. Pada awal cerita, kita diperlihatkan seorang anak muda yang sedang bekerja sampai larut malam. Setelah pulang, dia mengalami kecelakaan dan membuat dia tewas. Setelah itu, dia tiba-tiba hidup kembali di dunia sihir. Dia menjadi bayi dan diselamatkan oleh seorang kakek tua. Kemudian bayi tersebut diberi nama Shin Wolford. Waktu telah berlalu, saat ini Shin berumur 8 tahun dan dia sedang berburu hewan di dalam hutan. Dengan bantuan sihir, Shin bisa dengan mudah menangkap buruannya. Shin tinggal bersama kakeknya di dalam hutan, dan Shin masih mengingat kehidupan lamanya sebelum dia lahir di dunia sihir ini. Setelah selesai berburu, Shin pun pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, dia disambut oleh kakeknya yang bernama Merlin Wolford. Merlin merupakan kakek tua yang menyelamatkan Shin saat masih bayi. Saat itu Merlin menyelamatkan Shin dari serangan iblis. Setelah itu Shin memperlihatkan hasil buruannya. Shin bisa dengan mudah mempelajari sihir yang diajarkan oleh kakeknya. Shin bisa mengeluarkan sihir tanpa merapal. Dia hanya perlu membayangkan sihir apa yang akan dikeluarkan. Setelah itu Melinda, nenek angkat dari Shin, datang bersama Michelle. Michelle merupakan seseorang yang mengajarkan Shin ilmu bela diri dan berpedang. Setelah berumur 10 tahun, Merlin mengajak Shin untuk berburu iblis. Merlin dan Melinda merupakan pahlawan yang menyelamatkan kerajaan dari seorang manusia yang berubah menjadi iblis. Kemudian Merlin mengajarkan Shin cara mendeteksi iblis. Merlin bisa mendeteksi iblis dengan menyebarkan sihirnya, dan Shin bisa dengan mudah mendeteksi iblis dengan 1 kali percobaan. Setelah itu Shin berhasil menemukan iblis beruang, dan Shin langsung mendatanginya. Shin yang ingin membunuh iblis tersebut berusaha menyerangnya. Karena Shin sangat overpower, dia bisa dengan mudah membunuh iblis tersebut dengan pedangnya. Merlin yang melihat hal itu seakan tak percaya. Setelah itu, saat Shin sedang tidur, Merlin menceritakan kejadian Shin membunuh iblis ke Melinda dan Michelle. Melinda merasa heran kepada Shin mengapa dia bisa sekuat itu. Dan Melinda juga berpikir bahwa Shin berasal dari dunia lain. Dan Melinda juga menganggap Shin sebagai cucunya. Besoknya saat Shin telah selesai dilatih oleh Michelle, Merlin menemui Shin dan ingin berbicara kepadanya. Merlin mengatakan fakta bahwa Shin bukanlah cucu kandungnya, dan Merlin menemukan Shin di hutan. Saat itu dia dan orang tuanya diserang oleh iblis beruang dan Shin berhasil selamat. Mendengar hal itu, Shin tidak terkejut karena dia juga menyadari bahwa Merlin dan Melinda bukan kakek dan nenek kandungnya. Dan Shin juga mengatakan bahwa dia beruntung mempunyai kakek seperti Merlin. Mendengar jawaban Shin, Merlin merasa terharu dan menangis karena bahagia. Setelah Shin berumur 15 tahun, teman dekat dari Merlin datang untuk merayakannya dengan makan bersama. Setelah makan bersama, mereka dibawa ke tempat lain dengan sihir teleport milik Shin. Shin kemudian memperlihatkan teknik yang diajarkan Merlin ke mereka semua. Melihat hal tersebut, teman dari Merlin yang bernama Disio menyarankan Shin untuk sekolah di akademi sihir yang ada di kerajaannya. Ternyata Disio merupakan seorang raja. Chris dan Sik juga merupakan pengawal dari raja. Dan Michelle merupakan komandan pasukan kesatria yang telah pensiun. Mendengar hal tersebut, Shin terkejut karena orang di dekatnya merupakan sosok yang penting. Setelah itu, Shin, Merlin, dan Melinda berangkat ke ibu kota Earlset. Setelah sampai di sana, Shin kemudian pergi berbelanja. Setelah berbelanja, secara tidak sengaja Shin bertemu dengan sekumpulan pria yang menggoda 2 orang wanita. Shin kemudian menghajar para pria tersebut dan Shin terpesona ke salah satu wanita tersebut karena dia sangat imut. Wanita tersebut bernama Sicily dan dia bersama temannya yang bernama Maria. Setelah itu mereka duduk bersama di sebuah kafe. Mereka berdua ternyata mendaftar juga di akademi sihir.
Dan Shin tidak mengatakan bahwa dia merupakan cucu seorang pahlawan. Setelah itu Shin bersalaman dengan mereka dan Shin pun pergi. Dan Cicely mengatakan kepada Maria bahwa jantungnya berdebar kencang saat dia bersama Shin. Ternyata Cicely jatuh cinta kepada Shin saat pandangan pertama. Hanya saja Cicely tidak menyadari hal itu. Besoknya Shin pergi ke Akademi Sihir untuk mendaftar. Kemudian ada seorang pria yang memegang bahu dari Shin dan berkata minggir. Shin yang tidak senang menjatuhkan pria tersebut. Pria itu bernama Kurt dan dia merupakan seorang bangsawan. Kurt yang tidak terima pun memarahi Shin, tapi putra dari Raja Disium yang bernama August datang dan menyuruh Kurt pergi. Shin dan August pun berkenalan dan Shin menganggap August sepupunya. Setelah itu Shin memulai ujiannya. Shin mengikuti ujian tulis kemudian ujian praktek. Di ujian praktek Shin baru pertama kali melihat sihir dari anak sebayanya. Dan Shin merasa histeris karena teman sebayanya merapalkan mantra dengan sangat keras, tapi kekuatan sihirnya cupu. Saat gilirannya tiba, Shin menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan target di depannya, dan daya ledaknya sangat terasa meski Shin sudah membatasi kekuatannya. Setelah itu Shin lulus ujian dan mendapatkan nilai terbaik, dan Shin diminta memberikan pidato saat acara pembukaan murid baru. Saat tiba di rumahnya, Shin membuat pertahanan sihir yang ditanamkan di seragamnya. Besoknya Shin memberikan sambutan di acara pembukaan murid baru. Cicely dan Maria terkejut mendengar Shin merupakan cucu dari pahlawan. Setelah itu Shin masuk ke kelas. Wali kelas Shin yang bernama Alfred datang dan pelajaran pun dimulai. Setelah kelas selesai, Maria kemudian mendatangi Shin dan mengatakan bahwa ada seorang pria yang mengganggu Cicely. Pria tersebut bernama Kurt. Kurt kemudian datang dan mencoba menarik Cicely, tapi Shin melindunginya. Dan Kurt juga mengatakan bahwa Cicely merupakan tunangannya, tapi Cicely menolaknya. Kurt yang marah mencoba mengancam Cicely. August yang datang menghentikan Kurt dan menyuruh dia untuk pergi. Setelah itu Shin mengajak Cicely dan Maria untuk datang ke rumahnya. August, Thor, dan Julius juga ikut ke rumah Shin. Di sana mereka diperkenalkan ke Merlin dan Melinda. Dan Shin menanamkan sihir pelindung ke seragam milik Cicely. Karena Shin sangat khawatir ke Cicely, Melinda pun menyetujuinya. Teman-teman yang lain pun mendapatkan seragam yang sama dengan Shin. Setelah itu Shin ingin berangkat ke sekolah bersama Cicely untuk memastikan bahwa Cicely baik-baik saja. Shin kemudian memperlihatkan kemampuan teleportasinya ke teman-temannya. Teman-teman dari Shin terkejut dengan kemampuan Shin. Besoknya Shin, Cicely, dan Maria berangkat bareng ke sekolah. Dan setelah sampai di kelas, Shin disambut oleh August, Julius, dan Thor. Dan juga Alice yang datang secara tiba-tiba. Setelah itu kita juga diperlihatkan teman-teman baru dari Shin, yaitu Rin, Yuri, dan Tony. Kemudian mereka membuat kelompok belajar yang bernama kelompok sihir pamungkas yang diketuai oleh Shin. Kelompok itu dibuat karena rekomendasi dari teman-teman Shin. Di tempat lain, para petinggi kerajaan terkejut karena perkembangan iblis sangat cepat, dan Raja Disium memerintahkan pemburu iblis menyelidikinya. Setelah itu di kediaman Kurt, ayah dari Kurt memarahi Kurt karena dia menyalahgunakan kekuasaannya. Kurt menjawab bahwa dia kesal karena telah kalah dari Shin dan Kurt menganggap dia manusia spesial. Ayah Kurt yang marah karena jawaban anaknya mengurung Kurt di kamarnya, bahkan Kurt dilarang bersekolah. Setelah itu di sekolah Shin heran mengapa Kurt mempunyai sifat seperti itu. Kemudian Thor menjawab dia berubah demikian semenjak Kurt pergi ke laboratorium Pak Strom. Strom merupakan guru Kurt saat SMP, dan Strom juga pernah berkata bahwa dia diasingkan oleh kekaisaran. Setelah itu di kediaman Kurt, Strom datang dan menemui Kurt, dan Strom melakukan sesuatu yang membuat mata Kurt berubah menjadi merah. Setelah itu Strom pergi dari kediaman Kurt. Sore harinya saat Shin dan teman-temannya sedang berjalan di akademi, Kurt datang dan menyerang mereka dengan sihir api yang sangat dahsyat. Untung saja Shin dengan sigap memblok serangan tersebut. Kemudian Kurt secara tiba-tiba berubah menjadi iblis yang membuat teman-teman dari Shin ketakutan. Shin kemudian meminta teman-temannya untuk pergi. Kemudian Shin menghadapi Kurt yang berubah menjadi iblis. Mereka berdua pun bertarung. Shin menyerang Kurt yang membuat Kurt jatuh, dan Kurt mengatakan akan membunuh Shin. Shin heran mengapa seseorang yang telah menjadi iblis memiliki kesadaran. Hal tersebut berbeda dengan apa yang dikatakan oleh kakeknya. Setelah itu Shin kembali menyerang Kurt. Kurt yang sangat marah mencoba mengumpulkan sihir di dalam tubuhnya dan mencoba bunuh diri. Karena hal tersebut bakal membuat akademi hancur, Shin yang tidak punya pilihan lain kemudian mengambil pedangnya dan memotong kepala Kurt.
yang membuat Kurt tewas. Setelah itu teman-teman dari Shin datang dan Shin menyesal karena dia tidak bisa mengembalikan Kurt seperti semula. Para tentara kemudian datang dan merasa gembira karena Shin berhasil mengalahkan iblis seorang diri. Keesokan harinya Shin curiga bahwa ada orang yang bisa membuat manusia menjadi iblis. Setelah itu Shin yang pulang ke rumahnya terkejut melihat Raja disium. Raja ingin memberikan Shin penghargaan karena telah mengalahkan iblis. Besoknya banyak murid yang ingin mendaftar di kelompok belajar Shin. Kemudian para murid tersebut diseleksi oleh Pak Alfred dan terpilihlah dua murid yaitu Mark dan Olivia. Dan Shin meminta Mark untuk membuatkannya pedang yang baru karena keluarga Mark menjalankan usaha pembuatan senjata. Di tempat lain Aul dan Carlos yang merupakan seorang penyelidik baru saja datang dari rumah Kurt dan mendapatkan informasi bahwa Kurt sebelum berubah menjadi iblis dia didatangi oleh gurunya yang bernama Storm. Oleh karena itu para penyelidik menemui Storm dan Storm sudah mengetahui bahwa Kurt telah berubah menjadi iblis. Penyelidik kemudian meminta Storm untuk ikut guna meneliti jasad dari Kurt. Setelah itu Aul membawa Storm ke tempat militer. Setelah sampai Aul kemudian mengatakan bahwa nama orang yang berubah menjadi iblis dirahasiakan dan Storm mengetahui orang yang berubah menjadi iblis ialah Kurt. Hal tersebut membuat Storm dicurigai sebagai dalang dari Kurt. Storm yang terpojok mengatakan bahwa dia sedang menjalankan eksperimen. Kemudian para pasukan militer menyerangnya, tapi Storm dengan mudah mengalahkan mereka semua. Shin dan teman-temannya secara tidak sengaja melihat kejadian itu. Shin mengetahui bahwa dalang dari berubahnya Kurt menjadi iblis karena ulah dari Storm. Shin yang marah mencoba menyerang Storm, tapi Storm berhasil menghindarinya. Pertarungan pun berlanjut. Shin berhasil menebas penutup mata Storm. Dia ternyata merupakan seorang iblis. Shin mencoba lagi menyerang Storm dengan kekuatan sihir yang berasal dari matahari. Storm yang terkena serangan merasa kesakitan dan kemudian terjadi ledakan. Setelah ledakan tersebut, Storm menghilang dan Shin juga tidak bisa mendeteksinya. Setelah itu, ternyata Storm berhasil selamat dan mendapatkan luka yang sangat parah. Besoknya saat Shin dan teman-temannya pergi ke tempat pandai besi milik Mark, Shin mengatakan kepada August bahwa Storm masih hidup. Storm mengelabui Shin dan menciptakan ledakan. Setelah itu Shin dan August menemui ayah dari Mark dan mengatakan bahwa Shin ingin membuat senjata baru. Di tempat lain di istana Kekaisaran Blue Sylvia, Zez memberikan informasi Kekaisaran Blue Sylvia bahwa kerajaan Elset sedang kacau karena kemunculan iblis. Kembali ke tempat pandai besi Mark, Shin ternyata akan membelikan Cicely aksesoris berupa cincin dan Shin akan menanamkan kekuatan sihir ke cincin tersebut supaya bisa melindungi Cicely. Shin kemudian memasangkan cincin tersebut ke Cicely yang membuat muka Cicely memerah. Setelah itu tiba saatnya Shin mendapatkan penghargaan karena telah mengalahkan iblis. Shin disebut pahlawan baru dari kerajaan Elset. Besoknya Shin berencana mengadakan kemah pelatihan supaya teman-teman Shin bertambah kuat. Kemudian Shin menunjukkan pengadilan sihir ke teman-temannya. Di Kekaisaran Blue Sylvia, Storm yang sedang terluka ditemui oleh anak buahnya yang bernama Miria dan mengatakan bahwa Kekaisaran bersiap untuk berperang. Di tempat lain, pedang yang dipesan Shin sudah selesai dan August mengatakan bahwa peperangan akan dimulai dan Shin tidak boleh terlibat dalam peperangan karena kerajaan tidak ingin memanfaatkan Shin, tapi Shin mengatakan akan bertarung jika teman-temannya dalam bahaya karena teman-temannya merupakan harta yang sangat berharga bagi Shin. Di tempat lain, Kaisar Blue Sylvia mengalami kekalahan saat berperang dengan Kerajaan Tengah dan diminta untuk mundur ke ibu kota dan ternyata Zez mengkhianatinya. Dan Zez diketahui merupakan anak buah dari Storm. Di ibu kota Kekaisaran, Miria telah diubah menjadi iblis oleh Storm dan ibu kota Kekaisaran telah diserang oleh pasukan iblis. Setelah itu saat Kaisar Blue Sylvia kembali, dia bertemu dengan Storm. Dan ternyata Storm menaruh dendam ke Kaisar Blue Sylvia yang membuat Storm membunuh kaisar tersebut. Setelah itu para jenderal dari kerajaan Elset datang ke ibu kota Kekaisaran. Dia disambut oleh Storm dan ternyata dalang dari peperangan antara Kekaisaran Blue Sylvia dan Elset ialah Storm. Dan para pasukan kerajaan Elset dihadang oleh pasukan iblis. Iblis tersebut merupakan warga ibu kota yang telah dirubah menjadi iblis oleh Storm. Setelah itu pasukan kerajaan Elset mundur karena kalah jumlah dari pasukan iblis. Di
sekolah akademi sihir, Alfred mengatakan akan menaikkan level para murid akademi sihir dan akan melakukan latihan gabungan dengan akademi kesatria. Kemudian Sicily bertanya apakah Sin pernah dilatih oleh kesatria. Sin pun menjawab bahwa dia dilatih oleh Michelle. Ternyata Michelle merupakan tuan pedang suci yang sangat hebat dalam menggunakan pedang. Hal tersebut membuat teman-teman dari Sin menjadi iri. Latihan gabungan pun dimulai. Di latihan kali ini para murid akan mengalahkan iblis di hutan, dan para murid dari akademi kesatria meremehkan murid dari akademi sihir. Kemudian Sin bertanya ke murid akademi kesatria apakah mereka pernah melawan iblis. Murid akademi kesatria pun marah dan mengatakan bahwa akademi kesatria saja sudah cukup untuk mengalahkan iblis. Mendengar hal tersebut, August memerintahkan murid akademi kesatria melawan iblis tanpa bantuan murid akademi penyihir. Murid akademi kesatria pun menyanggupinya dengan gugup. Ternyata Sieg dan Chris juga ikut dalam latihan dan menjadi pembimbing. Tak lama setelah itu, iblis tiba-tiba datang dan para murid dari akademi kesatria pun berusaha menghadapinya. Karena terlalu lemah, para murid dari akademi kesatria pun kalah. Untung saja Sin datang dan langsung memenggal iblis babi hutan tersebut. Sicily kemudian datang untuk mengobati para murid dari akademi kesatria, yang membuat para murid akademi kesatria baper dan mulai memperhatikan Sicily. Sin pun merasa cemburu karena ulah dari murid akademi kesatria. Tak lama setelah itu, para iblis yang jumlahnya sangat banyak pun datang. Sin dengan perasaan yang jengkel menyerang para iblis tersebut hingga hancur lebur. Para murid akademi kesatria terkejut melihat kekuatan dari Sin dan meminta maaf karena telah berlaku tidak sopan kepadanya. Sin dan Sicily dikerap berpacaran oleh para murid akademi kesatria. Karena kejadian tersebut, para murid akademi sihir dan kesatria mulai kompak dan bisa mengalahkan iblis beruang dengan kekuatan gabungan mereka. Setelah latihan gabungan selesai, teman-teman Sin berkumpul dan menceritakan hasil latihan gabungan mereka. Beberapa hari kemudian, teman-teman Sin mulai latihan kembali. Mereka berlatih di tempat latihan Sin dulu dan mereka telah bertambah kuat dari sebelumnya. Kemudian August mengatakan informasi yang belum diketahui oleh semua orang, yaitu para iblis telah mengamuk di ibu kota kekaisaran dan banyak penduduk yang terbunuh, serta para iblis bertambah banyak setelah melakukan penyerangan. Sin tak habis pikir ke Storm mengapa dia melakukan ini semua. Setelah itu, Sin ingin mengadakan kemah latihan untuk menaikkan level teman-temannya. Di kemah pelatihan kali ini, Merlin dan Melinda pun ikut mengawasi mereka. Kemah latihan pun telah tiba. Sin dan teman-temannya bermalam di kediaman keluarga Sicily. Mereka kemudian mandi di pemandian air panas. Besoknya latihan pun dimulai. Berkat Merlin dan Melinda, pelatihan teman-teman Sin berjalan lancar. Sin juga ingin bertambah kuat, oleh karena itu dia akan mencoba serangan sihir baru. Karena Sin akan mencoba serangan sihir baru, teman-teman Sin malah waspada. Mereka takut daya ledaknya dapat menghempaskan mereka, oleh karena itu mereka memasang tameng pelindung. Dan benar saja, saat Sin mencoba serangan sihir baru, sihir tersebut menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Bahkan gunung pun hancur dan daya ledaknya sangat luar biasa. Hal itu membuat Melinda marah terhadap Sin. Setelah latihan selesai, August meminta Sin untuk membukakan sihir teleportasi ke istana. Setelah sampai di istana, August terkejut karena tunangannya yang bernama Ellie mengunjunginya. Ellie dan Mai marah karena August tidak mengajak mereka berkemah, dan Mai merupakan adik kandung dari August. Mereka berdua pun diajak ke perkemahan. Setelah itu, Sin, August, Ellie, dan Mai makan bersama, dan August mengatakan agar Sin berterus terang tentang perasaannya ke Sicily. Pada malam harinya, Sin menghampiri Sicily yang sedang duduk sendirian, dan Sin memberanikan diri mengatakan perasaannya. Dan Sicily pun juga mengatakan bahwa dia juga mencintai Sin. Mereka berdua pun resmi berpacaran. Ketika mereka hendak berciuman, tiba-tiba teman-teman Sin termasuk Merlin dan Melinda menguping mereka. Setelah itu, Sin dan teman-temannya kembali ke kamar dan August menceritakan awal mula dia berkenalan dengan Ellie. Tak lama setelah itu, Melinda tiba-tiba datang yang membuat Sin dan teman-temannya sembunyi di dalam selimut. Sin dan Sicily berada dalam satu selimut yang sama, dan Sin tidak sengaja memegang buah dada Sicily. Sin yang tidak sengaja memegangnya pun terkejut. Melinda yang melihat hal tersebut memarahi Sin dari teman-temannya. Besoknya Sicily meminta Sin untuk menteleport dia kembali ke rumahnya karena Sicily ingin menemui ayah dan ibunya. Sin pun ingin ikut bertemu dan orang tua Sicily karena Sin ingin memberitahukan bahwa dia sudah berpacaran dengan Sicily. Sin kemudian meminta restu dengan orang tua dari Sicily dan mengatakan
mengatakan juga bahwa Shin dan Cicely sudah berpacaran. Ayah Cicely merasa senang dengan berita ini, dan ibu dari Cicely meminta Shin untuk sekalian bertunangan dengan Cicely karena bangsawan tidak berpacaran melainkan harus bertunangan. Mendengar hal tersebut, Shin menyanggupinya dan Shin sudah siap untuk bertunangan. Setelah itu teman-teman Shin melanjutkan latihannya. Shin kemudian mencoba sihir melayang dan Shin pun berhasil. Shin dapat terbang di udara dan membuat teman-teman Shin merasa terkejut. Pada malam harinya, Shin dan Cicely menemui Merlin dan Melinda dan mengatakan mereka akan bertunangan. Tapi sebelum bertunangan, Melinda ingin memastikan terlebih dahulu. Mereka kemudian menemui orang tua dari Cicely dan Melinda mengatakan bahwa Shin bukanlah cucunya. Tapi orang tua dari Cicely tidak mempermasalahkan hal tersebut karena orang tua Cicely menerima Shin menjadi menantunya bukan karena Shin ialah cucu pahlawan, melainkan karena Shin ingin melindungi Cicely. Besoknya Shin memberikan teman-temannya seragam. Seragam tersebut mempunyai ketahanan terhadap sihir dan dapat melindungi mereka dari serangan yang fatal. Shin memberikan seragam tersebut karena teman-teman dari Shin akan memulai latihan melawan iblis tingkat bencana. Pertarungan melawan iblis bencana pun dimulai. Teman-teman dari Shin bisa dengan mudah mengalahkan iblis tersebut. Pada malam harinya, pertunangan Shin dan Cicely pun dilaksanakan. Shin dan Cicely pun resmi bertunangan. Setelah acara selesai, Shin memberikan cincin tunangan ke Cicely dan Shin juga memasangkan cincin tersebut ke jari manis Cicely. Setelah itu mereka kemudian berciuman. Besoknya teman-teman dari Shin sudah bisa menggunakan sihir terbang berkat bantuan dari Shin. Dan di tempat lain di Kekaisaran Bluesvia, Storm berhasil menghancurkan seluruh kota di Kekaisaran berkat bantuan dari iblis yang Storm ciptakan. Storm merubah rakyat jelata menjadi iblis dan menyuruh mereka menyerang kota-kota yang ada di Kekaisaran. Setelah tujuannya menghancurkan Kekaisaran sudah terselesaikan, Storm mempersilahkan para iblis melakukan apa saja yang mereka mau. Dan juga Storm menceritakan mengapa dia sangat membenci Kekaisaran. 2 tahun yang lalu sebelum Storm menjadi iblis, Storm memiliki nama Oliveira dan Oliveira merupakan calon Kaisar Bluesvia selanjutnya. Oliveira memiliki istri yang sedang hamil. Saat itu Oliveira terkesan dengan kerajaan Earlset karena di sana rakyat jelata hidup makmur, berbeda dengan apa yang terjadi di Kekaisaran. Oleh karena itu, Oliveira membantu rakyat jelata untuk hidup makmur dan berkecukupan, seperti yang dialami oleh para rakyat jelata di kerajaan Earlset. Para petinggi Kekaisaran tidak senang karena Oliveira membantu rakyat jelata dan para petinggi akan menjatuhkan Oliveira. Dan benar saja saat Oliveira diundang ke Kekaisaran, dia difitnah telah melakukan penculikan dan perbudakan yang membuat istri dari Oliveira meninggal karena dibunuh. Melihat istrinya telah dibunuh, Oliveira marah yang membuatnya berubah menjadi iblis. Setelah itu, Zeus bawahan dari Storm memiliki rencana. Dia akan membuat Storm dan Shin bertarung kembali agar Storm mempunyai tujuan yang baru. Di tempat lain di kerajaan Earlset, upacara pengangkatan August sebagai putra mahkota pun dimulai. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul prajurit yang memberikan informasi bahwa kerajaan Sweet telah diserang oleh iblis. Kerajaan Sweet merupakan kerajaan yang berada di perbatasan Earlset. Mendengar hal tersebut membuat rakyat Earlset mengalami ketakutan. Tapi Pangeran August menenangkan rakyatnya dengan berkata bahwa dia dan Shin berserta teman-temannya mempunyai kekuatan untuk mengalahkan iblis. Dan Shin juga berjanji akan mengalahkan para iblis. Shin kemudian mengatakan bahwa kelompoknya tersebut bernama Ultimate Magician. Saat itu juga Ultimate Magician terbang ke kerajaan Sweet untuk membasmi para iblis. Setelah itu di kerajaan Sweet, para iblis mulai memburu manusia. Tapi untung saja Shin datang tepat waktu dan membasmi iblis tersebut. Kemudian Pangeran August berkata kepada penduduk kerajaan Sweet bahwa dia dan pahlawan baru yang bernama Shin Wolford akan membasmi para iblis yang telah menyerang kerajaan Sweet. Mendengar hal tersebut, para penduduk pun merasa gembira. Setelah itu para Ultimate Magician mulai membasmi para iblis tersebut. Di tempat lain, Cicely berusaha keras untuk menyembuhkan para penduduk yang terluka dan Shin mengamuk dan mengalahkan para iblis dengan mudahnya. Zesi mendengar para bawahannya telah dikalahkan meminta Miria untuk mengalahkan mereka. Miria pun mulai menunjukkan aksinya. Dia membakar prajurit yang ada di gerbang kerajaan. Alice dan Rin datang untuk membantunya. Karena Miria sangat kuat, Rin dan Alice pun kesulitan melawannya. Lawrence yang mengetahui bahwa Miria membantu menyerang kerajaan menyuruh para iblis untuk mundur. Iblis yang berusaha kabur dibasmi Shin dengan serangan yang mematikan. Lain, Tony dan Yuri mencoba membantu Alice dan Rin untuk mengalahkan Miria. Tapi meski begitu, mereka bukan tandingan Miria. Shin kemudian datang dan Shin marah karena teman-temannya berhasil dikalahkan. Shin pun bertarung melawan Miria.
Karena tidak mempunyai kesempatan menang, Miria dengan bantuan Lawrence menyerang dengan skala besar yang membuat Shin melindungi teman-temannya. Miria dan Lawrence pun berhasil kabur dan teman-teman Shin berhasil selamat. Melihat hal tersebut, Storm mengatakan bahwa Shin Wolford dapat menghilangkan kebosanannya. Kemudian Shin menuju pos medis dan di sana Cecilia mencoba menyembuhkan penduduk yang telah sekarat dan tidak ada pilihan lain, dia akan melepaskan bajunya untuk menyembuhkan penduduk tersebut. Tapi Shin tiba-tiba datang dan menghentikannya dan mengatakan bahwa penyembuhan di seragam tersebut tidak akan berhasil mengobatinya. Kemudian Shin mencoba menolong penduduk tersebut dengan kekuatannya yang sangat overpower. Shin berhasil menyembuhkan penduduk yang sedang sekarat tersebut dan para penduduk mengucapkan terima kasih kepada Cecily karena telah menolongnya. Setelah itu, August membentuk aliansi dengan kerajaan Sweet. Setelah kembali ke kerajaan Elset, August meminta restu ayahnya untuk membentuk aliansi dengan negara-negara lain, dan Raja Decium pun menyetujuinya. Di tempat lain, Storm mengatakan kepada bawahan yaitu Zez, Miria, dan Lawrence agar tidak mengusik Shin Wolford, dan Zez menyadari bahwa kekuatan Shin sangat tidak masuk akal. Setelah itu, di kerajaan Elset, Shin dan teman-temannya mulai berangkat ke negara lain untuk membuat aliansi. Nah, itu dia alur cerita dari anime Kenja no Mago season yang pertama. Mimin berharap season kedua dari anime ini segera dibuat. Dan jika teman-teman menyukainya, jangan lupa untuk like dan tekan tombol subscribe-nya ya. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.